Halo para detektif muda yang pintar, selamat datang di markas petualangan belajar kita. Wah, ibu senang banget deh bisa nemenin kalian hari ini. Soalnya kita punya misi detektif yang super seru. Kita bakal menyelidiki misteri matematika, yaitu gimana sih cara menemukan bagian tengah dari sekumpulan data? Nah, siapkan kaca pembesar dan buku catatan kalian ya, karena kita akan langsung mulai. Ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita bakal kenalan dulu sama yang namanya simpangan kuartil, terus belajar 4 langkah cepat buat menghitungnya. Habis itu, kita langsung terjun ke misi pertama untuk kasus data genap, dilanjut misi kedua untuk data ganjil, dan pastinya ada ringkasan super kilat di akhir nanti. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Yuk kenalan dulu dengan target kita hari ini, yaitu simpangan kuartil. Coba deh kalian bayangin lagi pegang sebatang coklat yang lezat banget, dan kalian pengen makan bagian krim paling enak yang posisinya pas di tengah-tengah. Kalian pasti bakal motong coklat itu jadi 4 bagian sama besar kan? Nah, di dunia data, proses membagi 4 itu disebut mencari kuartil. Simpangan kuartil ini tugasnya mengukur sebaran 50% data yang letaknya persis di tengah-tengah coklat tadi. Rumusnya gampang banget. Q-D sama dengan setengah dikali selisih dari Q3 dikurangi Q1. Nah, catatan yang kalian lihat ini adalah buku panduan detektif resmi kita hari ini. Semua rahasia, mulai dari arti, rumus, sampai contoh kasus yang bakal kita pecahkan, semuanya ada di sini. Kita bakal bedah informasi ini bareng-bareng. Gimana? Udah mulai penasaran belum? Kira-kira butuh alat apa aja ya buat memecahkan misteri data ini? Yuk kita intip. Lanjut ke tahap 2, ini dia 4 langkah cepatnya. Anggap saja ini resep rahasia kita. Kalau kita punya kotak peralatan yang rapi, matematika tuh rasanya sesimpel main susun balok. Jadi ini 4 langkahnya. Langkah pertama, dan ini aturan emas ya, selalu urutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kedua, tentukan letak kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Ketiga, hitung selisihnya, tinggal kurangi aja Q3 dengan Q1. Dan langkah terakhir, bagi 2 deh hasil selisih tadi. Gampang kan? Nah, langkah-langkahnya sesimpel itu. Sekarang pertanyaannya, kalian udah siap belum nih nerapin resep ini ke data sungguhan? Mari kita uji insting detektif kalian. Mari kita buktikan di misi pertama kita, yaitu menghadapi kasus data genap. Coba bayangin angka-angka ini adalah skor main game teman-teman sekelas kalian. Ada angka 4, 6, 8, dan seterusnya. Awalnya kan datanya masih acak-acakan tuh. Ingat aturan emas kita tadi? Betul, kita urutkan dulu dari yang terkecil. Setelah rapi berjajar, kita cari titik tengahnya dulu, yaitu median yang jatuh di angka 7. Dari situ, kita bisa gampang nemuin nilai tengah buat kelompok kiri, yaitu Q1 sama dengan 6, dan nilai tengah kelompok kanan, yaitu Q3 sama dengan 8. Karena Q1 dan Q3 udah ketemu, kita tinggal jalanin langkah ketiga dan keempat. Masukin aja ke rumus. Jadi, Q-D sama dengan setengah dikali 8 kurangi 6. 8 kurangi 6 itu kan 2 ya. Berarti kita tinggal cari setengah dari 2. Wah, ngalir banget kan ikutin resepnya? Dan jeng-jeng, jawabannya adalah 1. Kerja yang bagus para detektif. Ternyata simpangan kuartil dari skor game teman-teman kalian tadi adalah persis 1. Tapi tunggu dulu. Itu kan tadi kalau datanya genap. Terus gimana ceritanya kalau datanya ganjil? Apa langkahnya bakal berubah? Ribet? Yuk, langsung aja kita selidiki di misi kedua kita. Penyelidikan kasus data ganjil. Kali ini ceritanya kita lagi ngeliat nilai kuis matematika dari kelompok belajar kalian. Ada 11 data semuanya. Dan, wah, ada kabar baik nih buat para detektif. Datanya secara ajaib udah terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kita bisa langsung lompat nyari letaknya. Dengan 11 data, nilai tengahnya ada di urutan ke-6, yaitu 17. Terus untuk kelompok kiri, letak Q1 ada di data ketiga, yaitu angka 12. Dan untuk kelompok kanan, Q3 ada di data ke-9, yaitu angka 23. Sekarang kita mainkan lagi matematikanya, masukin angka-angkanya ke rumus rahasia kita tadi, Q-D sama dengan setengah dikali 23 dikurangi 12. 23 dikurangi 12 itu 11. Nah, tugas terakhir kita tinggal memotong angka 11 ini tepat di tengah-tengah, alias dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Yap, 100 buat kalian. Kalian tahu nggak, kadang-kadang di statistik kita emang dapat hasil bilangan desimal kayak 5,5 ini. Dan itu wajar banget kok, sama sekali nggak masalah. Misi kedua, sukses kita selesaikan. Ternyata gampang banget kan? Nggak ada yang perlu ditakutin dari data genap atau ganjil. Nah, sebelum petualangan kita selesai, ada yang mau tahu rahasia nginget ini semua biar terus nempel di kepala? Ini dia bagian kelima, ringkasan super kilat buat kalian catat.
Kalian luar biasa hari ini. Mari kita rapikan catatan detektif kita. Poin pertama, simpangan kuartil itu gunanya mengukur 50% data yang ada di tengah. Persis kayak nyari krim enak di tengah coklat tadi. Poin kedua, rumus utamanya, Q-D sama dengan setengah dikali selisih Q3 dan Q1. Dan poin ketiga, ini yang paling penting, aturan emas kita. Selalu urutkan datanya lebih dulu dari yang terkecil. Sebelum Ibu pamit, Ibu punya satu pertanyaan detektif buat kalian pikirin. Kalau misalnya nilai simpangan kuartil ujian di kelas kalian itu kecil banget, kira-kira apa ya artinya buat kekompakan nilai kalian di kelas? Coba deh kalian renungin. Makasih ya udah seru-seruan memecahkan misteri bareng Ibu hari ini. Sampai jumpa di misi seru berikutnya. Tetap semangat dan jadilah detektif ilmu yang hebat.